pada hari ini tertanggal 17 Maret 2025 bahwa kami telah mendapatkan informasi resmi dari penyidik Polrestabes Medan melalui SP2HP-nya. Dari hasil SP2HP tersebut dapat kami sampaikan pada hari ini 17 Maret 2025 bahwa penyidik telah melaksanakan gelar perkara beberapa waktu yang lalu, dan kemudian penyidik telah berpendapat dan menetapkan bahwa Doktip dengan kemudian yang sudah diketahui bahwa Doktip itu adalah dengan inisial Dr. S telah ditetapkan sebagai tersangka. Maka dari SP2HP yang kami terima, kami juga mengetahui akan dilakukan pemanggilan lanjutan untuk dimintai keterangan. Pada saat nanti dipanggil kembali, kami berharap bahwa Dr. S ini dapat ditahan karena sudah melakukan pidana yang berulang terhadap klien kami maupun pihak lain. Demikian dapat kami sampaikan untuk dapat diketahui. Artinya di sini saya bukan ingin terjadinya huru-hara, tapi saya ingin memberikan edukasi yang berlandasan yang benar, bukan yang ngada-ngada. Nah, karena saya mencium adanya para sindikat ini, karena semakin hari saya lihat satu bercerita tentang hasil uji lab, yang satu berkoar-koar tentang membuli atau menghina fisik. Nah, begitu tuh. Nah, kemudian satunya lagi merasa jadi perih, menghubungin para brand owner, karena brand owner ini menghubungi saya. Untuk AS yang mengatakan bahwa Doktip tersangka di Medan, Doktip mohon jangan ngotot banget dong lawyernya itu. Kok memaksakan banget Doktip jadi tersangka? Kayaknya pengen banget Doktip masuk gitu ya. Jadi lawyer yang profesional, melihat fakta dan data. Bukan karena keinginan nafsu dari kliennya. Kalau memang Doktip tidak terbukti, bahkan memang kliennya ada justiper, terbukti semua. Bahkan bukti-buktinya sudah diserahkan ke penyidik. Jadi untuk Kapolda Sumatera Utara, Doktip mohon di sini Doktip sudah mendengar adanya dugaan kucuran ke instansi-instansi aparat penegak hukum. Di sini Doktip yang memohon untuk dikawal Pak Kapolda, karena Doktip sebagai masyarakat Doktip inginnya polisi bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Sampai detik ini saya belum terima sebagai kuasa hukum Doktip, saya belum terima pemberitahuan tentang yang dimaksud tadi. Hari ini pelaporan dari Dr. Richard melaporkan Doktip atas kasus suplemen White Tomato. 20-an mungkin ya. Seputar apa aja? Seputar itu aja, seputar konten, seputar White Tomato, seputar surat izin praktek Jadi yang juga dipertanyakan adalah Doktip memang mengunjungi. Jadi sebelum Doktip itu mengungkap fakta atau data atau berucap, itu Doktip akan selalu melakukan research atau penelitian lebih dahulu. Jadi Doktip mendatangi klinik beliau di Palembang. Dan memang Doktip melihat, dan pengakuan dari dokter pun sama. Apakah ada di situ surat izin praktek Dr. Richard? Doktip tidak melihatnya. Jadi fakta yang Doktip omongkan adalah fakta. Terkait dengan laporan kalau laporan dari saudara Richard itu soal pelaku usaha yang diduga merendahkan barang dan atau jasa yang lainnya. Terus ada junto pasal pencemaran nama baiknya juga. Itu terkait dengan adanya beberapa konten yang diupload oleh dokter detektif. Salah satunya terkait dengan produk White Tomato. Nah, untuk produk White Tomato ini sendiri kan sebenarnya pada dasarnya sudah dalam proses hukum juga sudah dalam proses hukum di pihak kepolisian, karena itu sudah kita laporkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hukum juga. Nah, nanti kita tinggal tunggu aja, ini udah berproses. Doktip di sini ingin menyampaikan kepada Richard untuk fokus saja. Fokus saja kepada pelaporan Doktip di Polda Metro Jaya. Jangan menggiring opini ke masyarakat. Istri kamu sudah dipanggil, tetapi mangkir dari panggilan. Jadi Doktip
mohon silakan kooperatif saja dengan panggilan Polda Metro Jaya. Karena dalam waktu dekat, insya Allah beliau pun akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan produk yang sudah dia jual. Bukan cuma ini, ada beberapa produk lain yang terindikasi diduga juga melakukan pelanggaran. Beredar luas chattingan antara klien kami dengan seorang pengusaha skincare terkenal ini, yang dimana sudah menjadi konsumsi publik pada saat ini. Seolah-olah ada satu peristiwa pidana, pemerasan, seperti yang sedang ramai saat ini. Maka bersama ini kami meminta klarifikasi ya dari saudari, ada apa? Kenapa bisa percakapan WhatsApp yang ada di ranah pribadi bisa tersebar luas di media sosial, di media cetak dan elektronik? Untuk itu kami sudah melayangkan somasi kepada pengusaha skincare tersebut. Jadi per tanggal 13 Maret 2025 kami telah melayangkan ke salah seorang pengusaha skincare yang kami duga adalah Saudari Melvina Husanti, pemilik produk dari Daviena, ya, yang dimana somasi kami layangkan ke alamat Saudari Melvina itu di Palembang, yang sudah diterima per tanggal 15 Maret 2025. Ya. Jadi sudah sangat jelas, kami sangat sayangkan sekali yang kami duga komunikasi itu disebar oleh Ibu Melvina Husanti, karena itu adalah percakapan pribadi, tidak mungkin disebar oleh orang lain gitu. Karena itu WA dari klien kami kepada seorang pengusaha tersebut. Jadi kami menduga dan kami yakin bahwa komunikasi tersebut disebarkan oleh Ibu Melvina Husanti. Ini somasi pertama ya, dan kami harapkan kepada saudari supaya saudari segera merespon dan mengklarifikasi terkait pemberitaan yang sekarang lagi viral. Percakapan yang dimunculkan di media sosial, ya, ini sangat merugikan klien kami, baik usahanya dan juga nama baiknya. Di sini ada dugaan, ya, pelanggaran Undang-Undang ITE, pasal 27A. Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dan bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal 45 ayat 4. Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 400